Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa program studi Manajemen Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Mataram untuk melaporkan hasil pelaksanaan observasi pemanfaatan TIK dalam manajemen pendidikan. Nah, di video pertama kemarin saya tidak menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi IOCPT. Nah, di video yang sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana cara menginstal aplikasi IOCPT. Dari hasil wawancara observasi kami kemarin langsung belajar bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara mengoperasikannya. Sehingga di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengoperasiannya, berawal dari instalasinya. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan pertama server dan klien. Kemudian kedua virtual box. Kemudian ketiga aplikasi PHD IOCPT. Kemudian daftar peserta CBT admin. Nah, perlu diketahui bahwa daftar peserta CBT admin ini adalah akan nanti mengarah ke ke kartu ke kartu peserta, kemudian daftar hadir peserta itu mengarah di aplikasi IOCPT ini. Daftar pesertanya itu bisa kita nanti download daftar hadir siswa, kemudian kartu pesertanya. Nah, kemudian daftar peserta modul. Nah, daftar peserta modul ini mengarah ke kegiatan pelaksanaannya. Artinya setelah kita mengupload daftar peserta modul di aplikasi IOCPT ini, maka nanti akan muncul nama-nama peserta yang ikut di dalam pelaksanaan asesmen. Nah, itu bedanya antara daftar peserta CBT admin dengan daftar peserta modul. Itu saja. Saya akan lanjutkan dengan bagaimana cara kita install aplikasi IOCPT. Baik, saya lanjutkan. Setelah saya membuat kemarin terkait tentang observasi di tempat MTS 1 Lombok Barat, saya datang lagi untuk menginvestigasi terkait tentang aplikasi yang digunakan oleh MTS 1 Lombok Barat. Nah, di mana pada saat itu saya ketemu langsung sama kepala sekolah beserta operator. Nah, operatornya memberikan saya beberapa informasi terkait tentang IOCPT. Nah, informasi pertama yang dia kasih saya adalah mengenai di mana mendapatkan aplikasi IOCPT. Nah, ternyata mereka harus mendaftar dulu di server oleh pengembang. Nah, setelah itu mereka dikasih link. Saya tunjukkan aja seperti apa. Nah, mereka masuk lewat situs IOCPT. Nah, setelah itu saya dikasih informasi secara detail, masuk melalui login. Nah, kemudian di sini ada email madrasah, kemudian ada password. Setelah itu klik login. Nah, setelah berhasil maka muncullah seperti ini. Nah, ini adalah situs MTSN Negeri 1 Lombok Barat untuk mendapatkan PHD IOCPT. Nah, PHD-nya bisa di-download di sini. Nah, di sini ada dua model PHD, ada PHD IOCPT standar dan PHD IOCPT extended. Nah, bedanya di sini adalah ada beberapa fitur yang beda dengan yang extended ini. Nah, extended ini ada donasi
lembaga yang mereka harus kirim ke pengembang. Tetapi bukan berarti tidak bisa melaksanakan evaluasi dengan ICBT. Nah, ketika mereka mau menggunakan ICBT sebagai alat untuk evaluasi, mereka menggunakan standar ini. Apa bedanya? Menurut Proktor MT1 Lombok Barat, bedanya adalah kalau yang PhD ICBT Extended ini kita lihat ini di sini ada keterangan YouTube terkait tentang ICBT Extended yang jelas. Di Extended ini bisa kita masukkan tanda tangan kepala, stempel, kemudian NIP, sehingga begitu kita print out daftar hadir, itu sudah secara otomatis ada di sana. Nah, sementara ICBT standar ini untuk daftar hadirnya mereka harus nulis manual, nama sekolah, nama kepala, kemudian tanda tangan kepala secara manual. Nah, jadi itu bedanya. Nah, setelah itu mereka download lewat sini. Nah, download di sini sama juga yang standar ini juga di-download di sini. Oke. Nah, bagi madrasah atau sekolah yang mau menggunakan ICBT Extended ini, mereka harus mengklik Buy Me a Copy ini. Buy Me a Copy. Kemudian ini juga ada download bro examnya secara langsung, ini bisa di-download dari sini. Nah, ini yang kami dapatkan kemarin, investigasi secara detail terkait pemanfaatan TIK dengan menggunakan ICBT di MT1 Lombok Barat. Nah, kemudian saya juga mendapat informasi bagaimana cara menginstal aplikasi ICBT sebelum kegiatan pelaksanaan asesmen. Nah, saya coba. Nah, pertama langkah awal adalah Bapak Ibu harus install Oracle VM ini. Harus menginstal Oracle VM. Nah, misalnya kalau belum ada aplikasinya, maka tinggal kita buka Chrome, kemudian kita tulis di sini Oracle. Nah, tinggal kita klik begini. Nah, tinggal kita pilih nih. Nah, di sini kita download. Nah, tinggal kita download di sini, di situsnya. Ya, di download di situsnya ini. Nih. Nah, di sini kita download untuk Windows. Kalau kita menggunakan Windows, ya download aplikasi VirtualBox yang paling atas gitu kan. Tapi saya sudah mencoba untuk mendownload kemarin dan sudah saya coba untuk install. Saya hapus saja ini dulu, kita coba install ulang. Ngapusnya lewat kontrol panel, program. Kemudian di sini ada Oracle. Nah, Oracle yang ini kita klik kanan, uninstall. Kita coba mulai dari awal. Saya mau tunjukkan karena kemarin saya juga dapatkan secara detail terkait aplikasi ICBT ini. Kita tunggu dulu sampai finish. Kita dulu, tinggal 3 detik lagi. Cukup lama.
Ya, sudah terhapus. Nah, kemarin sudah saya download. Coba saya mau menunjukkan bagaimana cara menginstal Oracle. Nah, kemarin sudah saya download, saya cari lewat download. Nah, kemudian, nah ini program ini. Nah, ini dia ini. Oke, VirtualBox. Nah, setelah itu kita klik kanan Run as Administrator. Ya, kita klik next, yes, install. Ya, ini adalah proses penginstalan Oracle VM sebelum kita sebelum kita mengimport PHD yang dimiliki oleh HYCBT. Ya, finish, selesai. Nah, ini adalah rangkaian cara menginstal. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, kita hapus saja ini supaya kita mulai dari awal. Hapus semua berkas. Nah baik. Ada dua jenis jenis PHD dari ICBT. Ada yang berbentuk PHD, ada yang berbentuk oval. Nah, kalau berbentuk oval kita import lewat import ini. Tapi kalau berbentuk PHD virtual kita lewat baru. Kita klik baru. Coba kita lihat melalui ini ada dua cara. Nah, kita cari berkasnya, file PHD yang salah. Ini dia aplikasi kegiatan evaluasi madrasah. Nah, pengembang namanya Ari. Nah, di sini banyak sekali backupan aplikasinya. Ada yang udah final, ada yang ditulis pick di sini. Nah, saya mau coba yang, nah ini ada data MP1 Lombok Barat. Saya mau coba yang ICBT yang ini. Nah, berarti tidak bisa dia. Nah, ini. Oke. Lanjut. Kemudian selesai. Oke. Masih menunggu import aplikasinya untuk masuk di berkas Oracle VM Virtual Manager. Kita tunggu, masih ada prosesnya ini. Sudah 99%. Ya, nah ini modul CBT 203. Nah, setelah ini kita wajib atur. Nah, kita wajib atur. Di sini pengaturan yang tidak valid terdeteksi. Nah, berarti sistem, kita klik sistem, memori, kemudian prosesor terlalu banyak prosesornya, 2, kemudian ini sini yang jelas jangan sampai lewat sini. Masih pastinya ada di hijau. Nah, setelah itu klik OK. Nah, kita ke jaringan. Nah, ini wajib ini. Nah, di adapter 1 ini kita pilih adapter hanya host. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena saya mau coba menunjukkan hasil investigasi saya ketika kita mau mencoba menggunakan laptop atau komputer untuk kita jadikan sebagai server. Tapi kalau ada jaringannya, kita harus pilih
adaptor bridge ini. Nah, kemudian ini kita harus sesuaikan dengan jaringan kliennya yang terhubung. Nah, kita pilih host only karena kita menjadikan ini sebagai server langsung. Nah, kemudian di bagian adaptor kita pilih NAT di sini. Nah, NAT ini tujuannya adalah untuk mendapatkan jaringan, internet. Ini belum kita tadi. Nah, yang bagian ini mode promisesnya ini kita izinkan semua. Nah, setelah kita atur adapter 1, adapter 2, baru kita klik OK. Nah, setelah itu sudah berhasil kita teman-teman untuk masukkan aplikasi PHD dari IOCBT. Nah, setelah itu kita klik mulai. Kita klik mulai. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Akan muncul di sini server login. Nah, ketika sudah muncul server login, nanti itu artinya kita sudah terkoneksi. Nah, sekarang lagi mencari. Sudah terkoneksi, artinya berhasil kita tadi menginstal atau menyeting daripada PHD IOCBT. Kita tunggu dulu sampai dia nanti ada keterangan login. Ya, sedang proses. Nah, server CBT login. Nah, di sini ada IP address. Ada IP address-nya, ada 192.168.156.101. Nah, ketika kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita biarkan, kita tinggalkan, langsung kita buka Chrome. Kita buka Chrome. Nah, di sini kita tuliskan IP-nya. Tapi tadi IP-nya 192.168. Berapa dia tadi ini? 101. Nah, kemudian slash CBT admin, enter. Nah, di sini kita tulis admin, lalu masuk. Nah, di sini kita tulis passwordnya. Password. Coba kita klik masuk. Siapa tahu sudah. Iya, sudah masuk. Nah, ini teman-teman penampilan atau tampilan dari CBT adminnya. Nah, ada beberapa fitur di sini, ada daftar hadir, kemudian ada status tes, status peserta, kemudian dokumen, ada daftar ruangan, daftar hadir. Ini kelebihannya aplikasi ini. Bisa kita download daftar ruang, daftar hadir, kemudian hasil daripada ujian. Hasil daripada ujian kita bisa download lewat CBT adminnya. Nah, kemudian setelah kita berhasil masuk ke CBT admin, kita harus masuk di nah, kita masuk di sini. Kita tulis admin, kemudian password. Nah, di sini dashboard administrator CBT-nya di sini. Apa bedanya? Administrator CBT ini teman-teman bisa kita gunakan untuk men-setting quiz.
atau men-setting kategori atau kategori asesmen yang kita mau evaluasi seperti itu. Saya contohkan. Site setting, kita klik site setting, kemudian kita klik courses, kemudian manage course dan categories. Nah, create new category. Nah, di sini kita tulis top. Nah, di sini kita tulis bidang studi atau nama kegiatan di sini. Misalnya kita kegiatan, contohnya misalnya tryout misalnya. Kalau bisa kita pakai tryout pertama. Nah, tryout pertama artinya yang kita mau tryoutkan hari pertama. Klik kategori. Nah, kemudian kita buat lagi sama dengan tadi, top. Kemudian kita tulis tryout 2 misalnya, tryout 2. Kita create. Nah, cukup saya contohkan 2 saja, dan yang paling atas bisa kita hapus. Apa-apa kita hapus. Oke, lanjut, continue. Nah, setelah kita berhasil membuat kategori, maka kita harus membuat course-nya. Kita harus membuat course. Kita klik sini. Nah, akan muncul di sini tryout 1. Muncul tryout 1. Nah, misalnya tryout hari pertama itu misalnya fikih misalnya. Fikih. Kemudian short name-nya fikih. Nah, teman-teman, kalau di short name ini harus sama dengan database yang kita buat. Tidak boleh berbeda, harus sama nama database dengan short name ini. Kalau enggak, tidak bisa masuk nanti kuisnya. Nah, setelah itu kita akan atur. Misalnya ini kan hari ini kan tanggal 28 Mei. Nah, terus 28 Mei 2025. Nah, kita enable aja ini supaya nanti 1 tahun anak bisa masuk melaksanakan kegiatan evaluasi. Nah, setelah itu kita klik save and return. Nah, sekarang kita sudah berhasil teman-teman membuat kursnya, kursnya untuk hari pertama. Nah, kemudian untuk hari kedua kita klik, langsung di sini kita buat lagi. Misalnya hari kedua itu sejarah kebudayaan Islam, SKI misalnya, sejarah kebudayaan Islam. Oke. Nah, di sini kita sikat SKI. Nah, kebetulan di database itu tulisannya SKI. Nah, sama dengan tadi caranya. Kemudian kita save return. Oke. Nah, setelah kita buat kategori, kemudian kursnya kita sudah berhasil buat, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Kita kembali ke sini untuk masukkan database. Ya, untuk kita masukkan database. Database-nya itu data peserta modul dengan data peserta CBT admin. Nah, kalau yang peserta modul ini tanpa sesi. Nah, kalau ini harus dengan sesi database-nya. Karena seperti nasional itu kan ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi sesi pertama itu mulai jam 8 sampai jam 11 misalnya. Kemudian sesi kedua jam 11 sampai jam
1. Nah, setelah jam 1 itu baru sesi ketiga. Nah, oke. Nah, di sini kita klik peserta modul, lalu kita upload user. Nah, setelah itu kita, nah di sini teman-teman ada yang pakai ini. Kalau tidak bisa diupload database peserta yang ikut ujian evaluasi misalnya ya koma. Nah, kebetulan saya kalau tidak salah koma dia pakai. Tapi beberapa komputer tergantung settingannya dia pakai titik koma, titik koma ya. Kemudian kalau saya koma saja. Setelah itu choose a file. Nah, kemudian upload file. Nah, choose file lagi muncul, baru kita cari database yang kita buat, teman-teman. Database yang... Baik, saya lanjutkan. Setelah saya membuat kemarin terkait tentang observasi di tempat MTS 1 Lombok Barat, saya datang lagi untuk menginvestigasi terkait tentang aplikasi yang digunakan oleh MTS 1 Lombok Barat. Nah, di mana pada saat itu saya ketemu langsung sama kepala sekolah beserta operator. Nah, operatornya memberikan saya beberapa informasi terkait tentang ICBT. Nah, informasi pertama yang dia kasih saya adalah mengenai di mana mendapatkan aplikasi ICBT. Nah, ternyata mereka harus mendaftar dulu di server oleh pengembang. Nah, setelah itu mereka dikasih link. Saya tunjukkan aja seperti apa. Nah, mereka masuk lewat situs ICBT. Nah, setelah itu saya dikasih informasi secara detail, masuk melalui login. Nah, kemudian di sini ada email madrasah, kemudian ada password. Setelah itu klik login. Nah, setelah berhasil maka muncullah seperti ini. Jadi ini adalah situs MTSN Negeri 1 Lombok Barat untuk mendapatkan PHD ICBT. Nah, PHD-nya bisa di-download di sini. Bisa di-download di sini. Nah, di sini ada dua model PHD, ada PHD ICBT standar dan PHD ICBT extended. Nah, bedanya di sini adalah ada beberapa fitur yang beda dengan yang extended ini. Nah, extended ini ada donasi lembaga yang mereka harus kirim ke pengembang. Tetapi bukan berarti tidak bisa melaksanakan ICBT, evaluasi dengan ICBT. Nah, ketika mereka mau menggunakan ICBT sebagai alat untuk evaluasi, mereka menggunakan standar ini. Apa bedanya? Menurut Proktor MTS 1 Lombok Barat, bedanya adalah kalau yang PHD ICBT extended ini kita lihat ini di sini ada keterangan YouTube terkait tentang ICBT extended yang jelas. Di extended ini bisa kita masukkan tanda tangan kepala, stempel, kemudian NIP, sehingga begitu kita print out daftar hadir, itu sudah secara otomatis ada di sana. Nah, sementara ICBT standar ini untuk daftar hadirnya mereka harus nulis manual, nama sekolah, nama kepala, kemudian tanda tangan kepala secara manual. Nah, jadi itu bedanya.
Nah, setelah itu mereka download lewat sini. Nah, download di sini sama juga yang standar ini juga di-download di sini. Oke. Nah, bagi madrasah yang atau sekolah yang mau menggunakan ICPT Extended ini, mereka harus mengklik Buy Me a Copy ini. Buy Me a Copy. Kemudian ini juga ada download bro examnya secara langsung, ini bisa di-download dari sini. Nah, ini yang kami dapatkan kemarin, investigasi secara detail terkait pemanfaatan TIK dengan menggunakan IUCBT di MT1 Lombok Barat. Nah, kemudian saya juga mendapat informasi bagaimana cara menginstal aplikasi IUCBT sebelum kegiatan pelaksanaan asesmen. Nah, saya coba. Nah, pertama langkah awal adalah Bapak Ibu harus install Oracle VM ini. Harus menginstal Oracle VM. Nah, misalnya kalau belum ada aplikasinya, maka kita buka Chrome, kemudian kita tulis di sini Oracle. Nah, tinggal kita klik begini. Nah, tinggal kita pilih nih. Nah, di sini kita download. Nah, tinggal kita download di sini. Di situsnya. Ya, di download di situsnya ini. Nih. Nah, di sini kita download untuk Windows. Kalau kita menggunakan Windows, ya download aplikasi VirtualBox yang paling atas gitu kan. Tapi saya sudah mencoba untuk mendownload kemarin dan sudah saya coba untuk install. Saya hapus saja ini dulu, kita coba install ulang. Ngapusnya lewat kontrol panel, program. Kemudian di sini ada apa namanya, Oracle. Nah, Oracle yang ini kita klik kanan, uninstall. Kita coba mulai dari awal. Saya mau tunjukkan karena kemarin saya juga dapatkan secara detail terkait aplikasi IUCBT ini. Kita tunggu dulu sampai finish. Kita dulu, tinggal 3 detik lagi. Cukup lama. Ya, sudah terhapus. Nah, kemarin sudah saya download. Coba saya mau menunjukkan bagaimana cara menginstal Oracle. Nah, kemarin sudah saya download, saya cari lewat download. Nah, kemudian cari aplikasi Oracle. Mana dia ini? Kita klik download. Nah, ini program ini. Nah, ini dia ini. Oke, VirtualBox. Nah, setelah itu kita klik kanan, Run as Administrator. Ya, kita klik next, yes, install. Ya, ini adalah proses penginstalan Oracle VM sebelum kita sebelum kita mengimport PHD yang dimiliki oleh IUCBT. Ya, finish, selesai. Nah, ini adalah rangkaian cara menginstal. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, kita hapus saja ini supaya kita mulai dari awal. Hapus semua berkas. Nah baik.
eh, ada dua jenis jenis VHD dari ICBT. Ada yang berbentuk PHD, ada yang berbentuk oval. Nah, kalau berbentuk oval kita import lewat import ini. Tapi kalau berbentuk VHD virtual kita lewat baru. Kita klik baru. Coba kita lihat melalui ini ada dua cara. Nah, kita cari berkasnya, file PHD yang salah. Ini dia aplikasi kegiatan evaluasi madrasah. Nah, pengembang namanya Ari. Nah, di sini banyak sekali backupan aplikasinya. Ada yang udah final, ada yang ditulis fix di sini. Nah, saya mau coba yang, nah ini ada data MP1 Lombok Barat. Saya mau coba yang ICBT yang ini. Nah, berarti tidak bisa dia. Nah, ini. Oke. Lanjut. Kemudian selesai. Oke. Masih menunggu import aplikasinya untuk masuk di berkas Oracle VM Virtual Manager. Kita tunggu, masih ada prosesnya ini. Ya, cukup lama ya teman-teman. Kita tunggu sampai 100%. Nah, nanti kalau sudah 100% maka akan muncul di sini nanti. Akan muncul PHD ICBT. Kita tunggu dulu. Sudah 99%. Ya, nah ini modul CBT 203. Nah, setelah ini kita wajib atur. Nah, kita wajib atur. Di sini pengaturan yang tidak valid terdeteksi. Nah, berarti sistem, kita klik sistem, memori, kemudian prosesor terlalu banyak prosesornya, 2, kemudian ini sini yang jelas jangan sampai lewat sini. Masih pastinya ada di hijau. Nah, setelah itu klik OK. Nah, kita ke jaringan. Nah, ini wajib ini. Nah, di adapter 1 ini kita pilih adapter hanya host. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena saya mau coba menunjukkan hasil investigasi saya ketika kita mau mencoba menggunakan laptop atau komputer untuk kita jadikan sebagai server. Tapi kalau ada jaringannya, kita harus pilih adaptor bridge ini. Nah, kemudian ini kita harus sesuaikan dengan jaringan kliennya yang terhubung. Nah, kita pilih host only karena kita menjadikan ini sebagai server langsung. Nah, kemudian di bagian adaptor kita pilih NAT di sini. Nah, NAT ini
Tujuannya adalah untuk mendapatkan jaringan, internet. Ini belum kita tadi. Nah, yang bagian ini mode promisesnya ini kita izinkan semua. Nah, setelah kita atur adapter 1, adapter 2, baru kita klik OK. Nah, setelah itu sudah berhasil kita teman-teman untuk masukkan aplikasi PHD dari IoCBT. Nah, setelah itu kita klik mulai. Kita klik mulai. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Nah, nanti akan muncul di sini server login. Nah, ketika sudah muncul server login, nanti itu artinya kita sudah terkoneksi. Nah, sekarang lagi mencari. Sudah terkoneksi, artinya berhasil kita tadi menginstal atau menyeting daripada PHD IoCBT. Kita tunggu dulu sampai dia nanti ada keterangan login. Ya, sedang proses. Nah, server CBT login. Nah, di sini ada IP address. Ada IP address-nya, ada 192.168.156.101. Nah, ketika kita, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita biarkan, kita tinggalkan, langsung kita buka Chrome. Kita buka Chrome. Nah, di sini kita tuliskan IP-nya. Tadi IP-nya 192.168. Berapa dia tadi ini? 101. Nah, kemudian slash CBT admin, enter. Nah, di sini kita tulis admin, lalu masuk. Nah, di sini kita tulis passwordnya. Password. Coba kita klik masuk. Siapa tahu sudah. Iya, sudah masuk. Nah, ini teman-teman penampilan atau tampilan dari CBT adminnya. Nah, ada beberapa fitur di sini, ada daftar hadir, kemudian ada status tes, status peserta, kemudian dokumen, ada daftar ruangan, daftar hadir. Ini kelebihannya aplikasi ini. Bisa kita download daftar ruang, daftar hadir, kemudian hasil daripada ujian. Hasil daripada ujian kita bisa download lewat CBT adminnya. Nah, kemudian setelah kita berhasil masuk ke CBT admin, kita harus masuk di nah, kita masuk di sini. Kita tulis admin, kemudian password. Nah, di sini dashboard administrator CBT-nya di sini. Apa bedanya? Administrator CBT ini teman-teman bisa kita gunakan untuk men-setting quiz atau men-setting kategori atau kategori assessment yang kita mau evaluasi seperti itu. Saya contohkan.
site setting, kita klik site setting, kemudian kita klik courses, kemudian manage course dan categories. Nah, create new category. Nah, di sini kita tulis top. Nah, di sini kita tulis bidang studi atau nama kegiatan di sini. Misalnya kita kegiatan, contohnya misalnya tryout misalnya. Kalau bisa kita pakai tryout pertama. Nah, tryout pertama artinya yang kita mau trialkan hari pertama. Klik kategori. Nah, kemudian kita buat lagi sama dengan tadi, top. Kemudian kita tulis tryout 2 misalnya, tryout 2. Kita create. Nah, cukup saya contohkan 2 saja, dan yang paling atas bisa kita hapus. Apa-apa kita hapus. Oke, lanjut, continue. Nah, setelah kita berhasil membuat kategori, maka kita harus membuat course-nya. Kita harus membuat course. Kita klik sini. Nah, akan muncul di sini tryout 1. Muncul tryout 1. Nah, misalnya tryout hari pertama itu misalnya fikih misalnya. Fikih. Kemudian short name-nya fikih. Nah, teman-teman, kalau di short name ini harus sama dengan database yang kita buat. Tidak boleh berbeda, harus sama nama database dengan short name ini. Kalau enggak, tidak bisa masuk nanti kuisnya. Nah, setelah itu kita akan atur. Misal ini kan hari ini kan tanggal 28 Mei. Nah, terus 28 Mei 2025. Nah, kita enable aja ini supaya nanti 1 tahun anak bisa masuk melaksanakan kegiatan evaluasi. Nah, setelah itu kita klik save and return. Nah, sekarang kita sudah berhasil teman-teman membuat kursnya, kursnya untuk hari pertama. Nah, kemudian untuk hari kedua kita klik, langsung di sini kita buat lagi. Misalnya hari kedua itu sejarah kebudayaan Islam, SKI misalnya, sejarah kebudayaan Islam. Oke. Nah, di sini kita sikat SKI. Nah, kebetulan di database itu tulisannya SKI. Nah, sama dengan tadi caranya. Kemudian kita save return. Oke. Nah, setelah kita buat kategori, kemudian kursnya kita sudah berhasil buat, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Kita kembali ke sini untuk masukkan database. Ya, untuk kita masukkan database. Database-nya itu data peserta modul dengan data peserta CBT admin. Nah, kalau yang peserta modul ini tanpa sesi. Nah, kalau ini harus dengan sesi database-nya. Karena seperti nasional itu kan ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi sesi pertama itu mulai jam 8 sampai jam 11 misalnya. Kemudian sesi kedua jam 11 sampai jam 1. Nah, setelah jam 1 itu baru sesi ketiga. Nah, oke. Nah, di sini kita klik peserta modul, lalu kita upload user. Nah,
Setelah itu kita, nah di sini teman-teman ada yang pakai ini. Kalau tidak bisa diupload database peserta yang ikut ujian evaluasi misalnya, ya koma. Nah, kebetulan saya kalau tidak salah koma dia pakai. Tapi beberapa komputer tergantung settingannya dia pakai titik koma, titik koma ya. Kemudian kalau saya koma saja. Setelah itu choose a file. Nah, kemudian upload file. Nah, choose file lagi muncul, baru kita cari database yang kita buat, teman-teman. Saya akan mencoba untuk mengupload daftar peserta ujian. Nah, kita klik peserta model ini. Nah, lalu nanti kita akan dibawa ke sini. Lalu kita klik aksi, langsung kita upload user. Nah, sama artinya teman-teman yang tadi itu, kalau kita tidak lewat kita tidak lewat ini CBT admin, langsung bisa kita juga lewat kita paste IP-nya, lalu kita paste di sini, kita klik main. Oke, udah. Nah, maka nanti akan sama anunya. Nah, ini sama arahannya. Nah, jadi kalau lewat sini, mulai setting. Nah, lalu kita klik first, lalu kita klik ini. Nah, sama artinya teman-teman. Sorry, kita klik setting, kemudian kita bukan course ya, karena dapat peserta, tapi user. Kemudian kita upload user di sini, upload use. Nah, sama artinya dengan kita klik sini, lalu klik aksi, lalu klik user upload. Nah, sama artinya. Nah, setelah itu kita pilih choose, lalu kita cari database-nya. Nah, ini database-nya. Karena kita untuk peserta, kita klik yang atas, lalu klik open, lalu upload. Nah, setelah masuk di sini, ada tandanya di sini, itu artinya sudah masuk, teman-teman. Tinggal kita klik user upload. Nah, berhasil kita mengupload peserta ujian madrasah. Kita sudah berhasil menguploadnya. Nah, setelah itu kita kembali ke CBT admin-nya. Kemudian kita klik CBT admin. Nah, CBT admin ini tujuannya adalah untuk untuk daftar hadir, kemudian untuk daftar kartu peserta gitu. Nah, ini kita klik ini, sama caranya aksi, kemudian upload, pilih file. Nah, kita pilih yang paling bawah, CBT admin, kita klik, langsung open, langsung save. Nah, silakan sesuaikan seperti template. Nah, berarti ini tidak sesuai dengan template ini. Tidak sesuai dengan template. Tidak sesuai dengan template. Coba kita lihat template-nya seperti apa. Download user template. Nah, kita download. Oke. Kita lihat template-nya. Nah, kita harus membuat template seperti ini. Nah, harus kita seperti ini, ada user, pass, first name, last name, email.
department address, kemudian grup sesi. Nah, ini harus seperti ini. Nah, coba kita kembali lagi ke server. Klik ini, berarti yang pakai sesi ini. Klik ini, kita cari yang lain yang pakai sesi, database yang pakai sesi. Nah, ini data model database. Nah, ini CBT admin, coba kita sesi. Nah, kita klik ini. Nah, sudah berhasil. Baik, saya sedikit lanjutkan. Setelah selesai Proktor men-setting men-setting CBT adminnya, termasuk men-setting status peserta. Setelah men-setting status peserta dan contohnya 22 Maret 2021 misalnya, tempat kegiatan pelaksananya harus disimpan dulu, pilih ada mapel, kemudian disimpan bahwa tanggal 22 Maret 2021 itu kegiatannya adalah melaksanakan evaluasi untuk mata pelajaran akidah lab. Kemudian disimpan juga. Nah, setelah itu baru kita hubungkan server ke klien dengan menggunakan semi online, menggunakan klien. Nah, setelah itu baru kita bagikan kodenya sama anak-anak, atau kita men-setting sudah kita siapkan untuk anak-anak supaya anak-anak tinggal masuk. Nah, seperti ini misalnya sudah kita readykan siswa, kelihatan tampilan awalnya. Setelah itu siswa tinggal memasukkan user dan passwordnya. Contohnya misalnya atas nama Baik Niki. Kita pastikan usernya di sini. Kemudian kita paste passwordnya juga. Mana Baik Niki tadi. Kemudian passwordnya ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, baru siswa login. Nah, setelah siswa login, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada mata pelajaran yang di tanggal 22 tadi itu kegiatannya adalah akidah lab. Nah, tinggal siswa klik nama akidahnya, mata pelajarannya akidah lab, lalu klik item quiz now. Nah, maka siswa harus mengisi passwordnya atau yang disebut dengan tokennya. Nah, lalu kita cari tokennya yang di sini, lalu kita copy dulu, kita paste di kegiatan. Nah, kemudian start item. Nah, maka akan muncul ada 50 soal, maka akan muncul kegiatan. Nah, tinggal siswa memilih nomor berapa yang mereka bisa jawab. Nah, misalnya nomor satu, maka kita jawab salah satu ini, tinggal kita klik salah satu ini. Nah, kemudian misalnya kalau kita ragu jawabannya B, tinggal siswa kita arahkan untuk mengetik flag question ini. Nah, di mana perbedaannya? Nah, nanti di sini perbedaannya. Ada tanda centang di sini. Misalnya kalau nomor 2 kita yakin jawabannya A misalnya. Kita yakin jawabannya A. Maka tidak ada dicentang, tetap warna merah. Bukan warna merah, berubah warna setelah dijawab tetapi tidak ada centangan. Nah, setelah misalnya siswa habis menjawab, baru siswa akan klik finish. Nah, ini saja langkah-langkah dalam proses kegiatan evaluasi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih
atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya.